Saya menyesal dan saya ingin sembuh. Saya mohon kesempatan Pak, saya ingin sembuh. Terima kasih. Nah, motivasinya makin lagi. Kalau teman-teman yang lain jangan ada yang sentimen, pakai dulu masker lu, kecuali dulu dong. Berarti gue tersinggung kalau nggak pakai masker. Cukup gua aja pakai masker. Saya minta tolong, situasi pandemi COVID ini aja sebenarnya udah salah. Tapi yang saya harapkan tidak ada yang tidak merah putih. Biasanya ada yang nggak merah putih, di belakang dia foto tuh. Cekrek, nanti ngomong Kabid Humas tidak patuhi protokol kesehatan, ada di dunia. Beritanya, ini yang saya bilang tidak merah putih ya. Ya teman-teman mau butuh berita ya kita kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wakapolres Metro Jakarta Pusat, Pak Kasat Narkoba Metro Jakarta Pusat, teman-teman media yang saya cintai, saya banggakan. Dari tadi malam jam 2 malam aja masih ada yang hubungi saya, masih menanyakan tentang adanya pengungkapan salah satu public figure. Ya, sekarang saya akan merilis satu pengungkapan. Ada satu orang public figure, inisialnya adalah AS. AS ini adalah salah satu artis. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan juga residivis. Kenapa saya katakan residivis? Teman-teman masih mengingat bulan April tahun 2019 yang lalu, yang bersangkutan ditangkap dengan kasus yang sama, penggunaan narkotika jenis sabu-sabu ini, yang pada saat itu divonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada yang bersangkutan. Ya. AS ini menjalankan 1 tahun 6 bulan, keluar sekitar bulan Oktober yang lalu, tahun 2020. Jadi baru sekitar setengah tahun yang lalu lah ya. Yang bersangkutan, yang sangat mirisnya, cuma dalam waktu 4 bulan, yang bersangkutan sudah menggunakan lagi. Nah, ini nanti salah satu pertimbangan hakim nanti pada saat, mudah-mudahan nanti pertimbangan hakim itu bisa menjatuhkan hukuman kepada yang bersangkutan. Ya. Waktu kejadiannya sekitar tanggal 27 Maret yang lalu. Mohon maaf baru saya sampaikan sekarang karena memang ini pengembangan yang kita lakukan. Dan setelah mengamankan saudara AS, ini masih berkembang lagi dan berhasil kita mengamankan 2 lagi tersangka. Yang satu inisialnya RS, seorang laki-laki. Perannya adalah dia juga membantu untuk membelikan dan memakai juga sama-sama. Karena pada saat kita lakukan tes urin, yang bersangkutan RS ini positif amfetamin atau jenis sabu. Yang satu lagi seorang wanita, rekanan dari AS, inisialnya adalah RR, ya, perempuan, yang kita amankan hasil pengembangan dari penangkapan terhadap saudara AS. Setelah kita dalami, memang keterkaitan mereka semua sama, dari mulai mereka merencanakan, kemudian memesan patungan mereka, ya, baik AS melalui saudari RR melalui transfer, kemudian hasilnya adalah diminta tolong kepada saudara RS untuk melakukan pembelian di daerah Boncos, ya, Boncos sana. Jadi beli 2 paket, yang per paketnya sekitar seharga 600.000 ya, hasil patungan mereka bersama-sama untuk menggunakan barang haram ini.
Jadi pada saat sudah dapat pembeliannya, dia bagi dua, yang satu dipegang oleh saudara RS sendiri, yang satu di RR ini bersama saudara AS bersama-sama. Kemudian mereka menggunakan di daerah salah satu apartemen di Kalibata, ya, salah satu apartemen di Kalibata, salah satu tower di sana. Nah, berdasarkan adanya laporan masyarakat, ini sudah kita ikuti surveillance oleh teman-teman narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, dan kemudian berhasil mengamankan salah satunya. Salah satu dulu yang kita amankan pada saat itu. Kemudian kita kembangkan, ya, berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata barulah kita ketahui bahwa ada dua lagi tersangka dari AS berkembang ke saudari RR dan saudara RS. Ini yang kita lakukan penangkapan dan berhasil mengamankan ada beberapa barang bukti, termasuk klip, ya, 2 klip sabu-sabu awalnya. Kemudian hasil sisanya itu masih ada sekitar 0,28, ya, 0,28 G atau gram, ya. Ditaruhnya di dalam satu kotak seperti ini, teman-teman, disembunyikan. Sisanya, yang lainnya itu sudah dia gunakan bersama-sama. Dia sudah gunakan bersama-sama. Kemudian ketiga-tiganya kita dalami, karena kami ini masih mengejar pelaku yang menjual kepada yang bersangkutan. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita ungkap lagi. Saudara R, lagi saudara AS sendiri mengaku memang sejak Oktober dia keluar, 4 bulan dia bisa bertahan, kemudian setelah itu mulai menggunakan lagi. Kalau saudara RS yang membeli itu mengaku sudah sejak 2018 yang lalu dia gunakan, dan dia memang sering dititip untuk melakukan, untuk membeli barang haram ini. Sementara yang satu saudari RR yang rekanannya AS ini juga mengaku sudah sejak 2018 yang lalu menggunakan, tetapi kedua orang ini belum pernah tertangkap. Ya, ya, ini yang sementara kita masih dalami semuanya, teman-teman semuanya, termasuk AS, karena ini adalah residivis dengan kasus yang sama. Mudah-mudahan jadi pertimbangan untuk para hakim nanti pada saat menjatuhkan hukuman kepada yang bersangkutan. Kami masih mendalami, termasuk para pelaku-pelaku yang lain atau penjual yang lain, apakah kemungkinan ada keterkaitan, pasti pertanyaan teman-teman, apakah ada keterkaitan dengan artis-artis yang lain, ini masih kami dalami semuanya, atau public figure yang lain kami masih dalami, nanti akan kami sampaikan. Ini mungkin pembuka teman-teman, buat silakan kalau memang ada yang ditanyakan atau ditambahkan. Ada ditambahkan, silakan. Di situasi COVID-19 ini yang dia sampaikan memang pekerjaan yang bersangkutan memang dulu bekerja sebagai salah satu PH, ya, ada kantornya PH di daerah Jakarta Selatan, dan sekarang ini setelah keluar pekerjaan tidak ada, itulah kemudian dia untuk mengisi kekosongan ketegangan mulai terpengaruh lagi menggunakan narkotika jenis sabu ini. Tetapi di satu sisi kami sebagai petugas kepolisian tidak akan pernah gentar dan tidak akan pernah berhenti untuk melakukan pengejaran, penangkapan, dan pengungkapan terhadap kasus-kasus narkotika apapun. Karena harapan termasuk Pak Kapolda Metro Jaya sudah menyampaikan bahwa semaksimal mungkin dan kita berupaya kita akan membuat Jakarta ini zero narkoba. Ya, ini. Kami kenakan sini di pasal 114, ya, ayat 1 subsidiar pasal 112 untuk pasal 132 di Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika, yang ancamannya adalah 5 tahun ke atas, ya, 5 tahun ke atas. Awalnya dari satu saya sampaikan, kita menangkap pertama satu, kemudian kita kembangkan dan berhasil mengamankan 2 lagi di tempat kos-kosannya, saudari RR dan juga saudara RS. Ini teman katanya, ya, karena penyidikan kita nggak akan arah ke sana. Yang penting tersangka ada 3 yang kita amankan di sini.
Maju ke depan, Pak. Tes. Gimana perasaannya, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyesal sekali. Saya mau minta maaf kepada keluarga besar saya, kepada pihak tempat saya bekerja, Scalar Picture, So TV. Saya ingin berbicara. Saya menyesal dan saya ingin sembuh. Saya mohon, Pak, saya ingin sembuh. Terima kasih. Nah, motivasinya makin lagi kenapa? Kan baru keluar. Kenapa? Pengaruh. Iya, Pak. Dipaksa atau gimana tuh sama? Pengaruh sih. Berapa lama, Mas? 2018. Untuk memakai kembali terakhir ini Baru sebulan Kali beli berapa banyak, Mas? setengah. Setengah ini. memakai kembali apakah cuma satu sendiri atau apa? Tanya Kabit aja lah sini. Saya pernah ditanyakan ini. Ya, Ada kemungkinan direhab, Pak? ya, Rehab, Pak. masih berproses, jangan terlalu cepat kita ke sana. Ya, Siap. dan tunggu saja nanti seperti apa nanti. Oke. Oke? Siap. Yang lain, Pak Freddy, apa lagi Pak Freddy? Udah, Pak. Rekan Pak. Langsung